Mari kita siapkan hati sebelum kita mulai ibadah pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya hanya Engkau yang beracara Tuhan. Tutup bungkus ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya hanya Engkau yang beracara Tuhan. Dan juga untuk pembicara pada siang hari Tuhan, Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu agar semua yang diucapkannya semuanya hanya daripada-Mu Tuhan. Engkau lindungi, Engkau berkati segala jaringan-jaringan internetnya Tuhan, supaya lancar semuanya dari awal, pertengahan, hingga selesainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, kemuliaan, puji syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau selalu Bapa yang berkati. Segala pujian kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa mengalir di tempat ini. Kasih-Mu yang kami mau hanya kasih-Mu Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Oh, kasih-Mu tak pernah habis ya Tuhan. Kasih-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Engkau selalu hadir dalam setiap langkah kami. Tiada yang kami takutkan Tuhan, Engkau ada bersama kami. Kami menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, yang kami rasakan Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu cukuplah bagi kami, kasih-Mu cukuplah bagi kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Segala kebaikan Tuhan Shalom, selamat pagi.
buat semua yang hadir. Selamat pagi dan shalom khusus untuk Ibu Ruth Yulia. Halo Ibu. Shalom. Baik-baik ya Ibu. Baik, Tambah Bu cantik Maria. loh, Bu. Amin. Tambah muda Bu. Ini tidak kelihatan cuma beberapa bulan nih. Amin. Kena hawanya situ ya Bu. Gitu ya Bu Maria, nggak ngerasa. Yo, Bu, senang ketemu Ibu lagi. Sama. Monggo Ibu, boleh lanjut. Tolong Oke. doa dulu ya Ibu untuk firman. Ya, Ya Bu. kita akan doa dulu sama-sama saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua, sekalipun kami melalui Zoom. Tuhan berbicara buat kami, biarlah firman-Mu boleh menjadi jawaban. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan Tuhan. Sehingga di saat kami lemah, kami boleh menemukan pengharapan yang baru di dalam kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menerima dan mendengar segala kemuliaan, serta pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Saya berdoa dimanapun saudara berada, khususnya jemaat Rehoboth ya. Semuanya baik-baik, semuanya makin kuat di dalam Tuhan. Sekalipun kita sedang di tengah badai, kita sedang di tengah keadaan yang serba tidak pasti sampai kapan. Tetapi saya percaya bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kira-kira 3-4 hari yang lalu, pada waktu saya menyampaikan firman di salah satu Zoom, tiba-tiba pada waktu saya membagikan, ada sebuah pemahaman yang sederhana yang Tuhan waktu itu munculkan. Yang Tuhan munculkan kuat sekali pada saat itu, berbicara tentang satu kata saja, tetapi satu kata ini kelihatannya sederhana, tetapi kalau kita lakukan, sungguh hasilnya akan luar biasa, saudara. Nah, hari-hari ini begitu banyak orang sedang memberikan text message ke saya, maupun melalui DM, bahwa banyak sekali kondisi mereka itu dalam kondisi kekurangan, sampai terpuruk. Saya berharap bahwa apa yang bisa saya bagikan ini boleh menjadi satu rema yang menguatkan. Nah, kalau Bapak Ibu membawa Alkitab di tangan saudara, saya mengajak langsung kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Saudara, kitab Yesaya pasal 30 ini merupakan satu cerita di tengah-tengah bangsa Israel itu sedang mengalami kondisi kekeringan atau krismon. Bagaimana kita tahu? Kalau Anda baca dan menjalani dari ayat ke ayat, kita akan tahu bahwa mereka sedang mengalami kondisi krisis, terutama secara ekonomi. Banyak kali di Alkitab terjadi krisis ekonomi atau kelaparan dan kekeringan dikarenakan dengan kondisi cuaca yang kering yang cukup panjang. Nah, kita lihat beberapa kejadian tokoh-tokoh di Alkitab juga seperti itu. Nah, ini mirip dengan apa yang terjadi. Jadi latar belakang dari Yesaya 30 ini adalah kondisi krisis, kondisi kekeringan, kondisi yang sulit. Sama persis, saudara, dengan yang kita alamin sekarang ya. Kita sedang menghadapi kondisi krisis karena pandemi dan kemudian berimbas kepada hal-hal yang lain. Mudah-mudahan dengan membaca ini kita bisa menemukan pimpinan Tuhan dan kita bisa melakukan. Karena banyak sekali orang-orang itu bertanya begini, apa yang harus saya lakukan? Tuhan maunya apa? Apa sih kehendak Tuhan? Sampai kapan keadaan ini akan terjadi? Dalam Yesaya pasal 30 ayat pertama dimulai dengan sebuah kata-kata kalimat yang cukup tidak enak, yang cukup ketus ya, cukup keras. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan. Saudara, Tuhan langsung berbicara secara terus terang kepada orang-orang Israel
dan mereka dibilang sebagai anak pemberontak. Kenapa mereka dibilang anak pemberontak? Ayatnya berkata begini, karena mereka melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan dari dorongan rohku, sehingga dosa mereka tuh bertambah-tambah. Jadi kenapa Tuhan menyebut mereka pemberontak? Karena mereka melakukan sebuah rancangan yang bukan Tuhan yang mau. Pertanyaannya tuh begini, rancangan apa yang bukan yang Tuhan mau? Ternyata kalau Anda baca ayat kedua dan selanjutnya, kita lihat ya ayat kedua, supaya Anda mengerti bahwa tanpa kita sadarin, sebetulnya kita juga mengikuti jejak orang Israel, saudara. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun, untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Dan selanjutnya, saudara. Dengan kata lain, mereka itu minta pertolongan kepada Mesir. Mereka itu meminta perlindungan kepada Firaun. Perlindungan dan pertolongan dalam hal apa? Kalau saudara baca lebih jauh, mereka meminta pertolongan dan perlindungan dalam tanda kutip soal penghidupan, soal ekonomi, karena mereka ada di dalam kondisi kekeringan. Saya teringat di Alkitab juga diceritakan tokoh Abraham. Ketika mereka mengalami kekeringan, Alkitab menceritakan Abraham lari ke Mesir, kan? Nah, ini yang terjadi. Jadi mereka lari ke Mesir, minta pertolongan. Hal seperti ini rupanya sudah dibilang Tuhan, pemberontak loh, Bapak Ibu. Saya ingat kembali satu ayat di dalam Yeremia, Tuhan bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan pada manusia. Ternyata Bapak Ibu, ketika Tuhan menegur orang Israel dan disebut sebagai anak pemberontak, dikarenakan orang Israel mengandalkan orang lain. Dikarenakan orang Israel mencari pertolongan dan berharap sama manusia. Saudara, di kondisi kekeringan seperti ini, kalau kita mengandalkan orang, ternyata Tuhan mengatakan anak-anak pemberontak. Wow, keras banget ya Bapak Ibu. Jadi Anda jangan berpikir bahwa anak-anak pemberontak itu dalam arti berzina doang atau masalah-masalah yang seperti begitu ya. Tetapi ternyata ketika saudara dan saya mengandalkan orang, mencari pertolongan orang, merendah sama orang, mencari muka untuk supaya ditolong, dan ternyata itu dibilang Tuhan adalah anak-anak pemberontak. Kita lihat lebih jauh ya saudara. Kita langsung lompat ke ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah, ini Tuhan memberikan way out, saudara. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Saya berhenti sampai di sini dulu. Tuhan memberikan solusi. Bagaimana kamu keluar dari kondisi krisis, bagaimana kamu keluar dari kondisi kekeringan seperti ini. Kamu dengan berbagai banyak masalah. Tuhan bilang begini, dengan bertobat. Pertanyaannya begini, bertobat dari apa? Saya nggak berzina kok. Ya kan begini. Saudara, konteks Yesaya 30 bukan soal berzina dalam arti berzina, tetapi bertobat dari apa? Bertobat dari menjadi pemberontak. Berarti bertobat dari apa? Bertobat dari mengandalkan orang. Bertobat dari mengandalkan pertolongan manusia. Bertobat dari berharap sama orang. Saudara, saya baru ngerti dari Yesaya 30, ternyata kita tuh berharap sama orang itu memberontak loh sama Tuhan. Nah, Tuhan bilang, solusinya satu, bertobat. Jadi, jangan mengandalkan orang. Jangan mengandalkan pertolongan dari saudara-saudaramu. Jangan berharap sama manusia. Amin, saudara.
Tuhan bilang begini, tinggal diam, dengan tinggal diam dan percaya, terletak kekuatanmu. Ayat selanjutnya, masih ayat 15, kalimat selanjutnya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi yang Tuhan mau di dalam kondisi tertekan seperti orang Israel, satu kata yang saya mau simpulkan dari tinggal diam dan tinggal tenang di sini adalah saya memakai kata tenang. Ternyata saudara, satu solusi yang Tuhan kasih buat kita, belajar untuk tenang. Tuhan bilang di saat kita panik, sebetulnya waktu kita panik, kenapa sih kita ngandalkan orang? Kenapa sih kita berharap sama manusia? Karena kita panik, karena kita kepepet. Dan karena kita kepepet, terus kita berharap pakai cara yang paling cepat. Betul kan? Kita mencari cara yang paling cepat. Cara paling cepat apa? Nunggu Tuhan kelamaan. Cara paling cepat adalah mencari pertolongan orang. Cara paling cepat adalah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bukankah kitab Yeremia menuliskan, terkutuklah juga orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, judul khotbah saya siang hari ini adalah tenang. Bapak Ibu, ternyata satu kata ini punya makna yang dalam banget. Tuhan kasih lihat, ketika kamu bisa berhenti dari panik dan pakai kekuatanmu sendiri, dan kamu menjadi tenang, Anda akan melihat banyak breakthrough terjadi. Satu kali saya ingat cerita waktu Yesus menenangkan badai, Yesus jalan di atas air, murid-murid di tengah badai, kemudian murid-murid itu berteriak, hantu, hantu. Orang tuh kalau enggak tenang, orang itu kalau lagi panik, semua yang dia bayangkan, semua yang dia lihat negatif melulu. Bukankah seperti itu yang kita alamin Bapak Ibu, ketika kita itu panik, ketika itu benar-benar melihat tekanan dan kemudian kita tuh diserang dengan banyak ketakutan dan khawatir, kita malah berpikir yang enggak-enggak, kita malah pikiran kita lari kemana-mana sampai negatif semuanya. Satu kata yang saya ingat, Tuhan bilang kepada murid-muridnya sebelum dia bisa melakukan keajaiban, adalah dia bilang begini, tenanglah, ini aku. Jadi satu kata pertama, kalau Tuhan diizinkan untuk melakukan banyak keajaiban dalam kehidupan di tengah kekeringan, adalah tenanglah. Amin Bapak Ibu. Saya tunjukkan pada saudara, ternyata orang yang tenang itu akan membawa dampak yang ajaib. Perhatikan ya, ayat 18 saudara. Kita lompat ke ayat yang ke-18. Sebab Tuhan menanti-nantikan. Wow. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Bapak Ibu, jangan Anda berpikir bahwa kita yang menanti-nantikan Tuhan saja. Jangan Anda berpikir bahwa kita yang menangis terus berkata begini, Tuhan, kenapa Engkau tidak kunjung menjawab doa saya? Tuhan, kenapa Tuhan tidak turun tangan? Kenapa juga Engkau belum membuka jalan buat saya? Kenapa sampai hari ini janji yang Kau berikan kepada saya belum terlihat satu titik terang sedikit pun? Jangan Anda berpikir yang nunggu tuh cuman kita. Ternyata ayat 18 tuh bilang Tuhan itu nunggu. Kalau kata menanti-nantikan berarti dia tuh sudah ngebet banget, saudara. Alkitab memakai kalimat bukan menanti. Kalau menanti beda ya. Kalau menanti-nantikan itu berarti dengan, aduh, kapan ini? Ayo dong, kapan ini? Segera dong, cepet dong. Nah, jadi kata menanti-nantikan itu Tuhan benar-benar sudah sangat semangat untuk segera do something, melakukan sesuatu dalam hidup kita. Perhatikan kalimat ini. Ternyata yang lebih menanti-nantikan untuk unjuk rasa, untuk unjuk gigi, itu bukan saudara, tetapi Tuhan. Tuhan itu lebih semangat, lebih antusias untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Perhatikan ya. Menanti-nantikan apa? Saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu.
Saya waktu pelajarin kalimat ini, saudara, kalau boleh saya bahasakan sederhana, Tuhan itu lagi semangat, udah ngebet nih, hendak menunjukkan, mendemonstrasikan favor. Kata yang dipakai dengan kata kasih di sini adalah favor. Perhatikan, favor. Tuhan itu sudah demen, ngebet untuk demonstrasikan favornya. Kalau saudara bilang, aku tuh kepengen Tuhan menyatakan favor-nya dalam hidupku. Dengarkan, Tuhan lebih semangat untuk menyatakan favor-nya. Didemonstrasikan dalam hidup kalian. Apa sih favor? Saudara, saya pernah beberapa kali khotbah tentang favor. Bahasa sederhana saya, definisi sederhana saya tentang favor adalah perlakuan istimewa yang dilakukan oleh Tuhan kepada anaknya yang secara manusia tidak adil, yang secara manusia tidak layak untuk kita terima. Sebagai contoh, saya kasih contoh. Cerita favorit saya, Ishak. Semua orang menghadapi kekeringan yang sama. Saya percaya tetangga-tetangganya melihat Ishak sukses, mereka niru, tetapi mereka menabur dan mereka tidak panen. Cuman Ishak yang panen. Padahal kondisi kering, tidak ada hujan. Itu namanya favor. Artinya perlakuan istimewa yang dilakukan Tuhan. Kenapa saya bilang istimewa? Karena secara alam tidak mungkin terjadi. Karena secara sumber-sumber penunjang tidak ada. Secara manusia tidak mungkin itu terjadi. Apalagi Alkitab menuliskan dalam setahun itu 100 kali lipat. Lagi-lagi secara manusia tidak pernah ada orang tuh panen 100 kali lipat dalam setahun. Saudara dengarkan baik-baik, itu yang namanya favor. Karena cuma Tuhan yang bisa melakukan seperti itu. Orang lain nggak dapat, Ishak dapat. Favor membuat pintu-pintu yang tidak bisa dibuka oleh kekuatan kita, itu terbuka dari Tuhan. Favor membuat saudara dan saya mendapatkan posisi yang sebetulnya kita tidak layak. Saya pernah kasih contoh, kalau kita melihat ada orang yang bisa jadi manajer, padahal secara pengalaman dan secara kemampuan, masih banyak yang jauh lebih pintar dari dia, tapi kenapa dia yang dapat? Itu namanya favor. Di saat orang lain sedang sepi semua, tetapi usaha orang itu sangat kebanjiran orderan. Nggak masuk akal dalam kondisi krisis seperti ini, orang susah cari orderan, dia kebanjiran banyak orderan. Itu namanya favor. Nggak masuk akal di dalam kondisi seperti ini, orang itu istilahnya kerjaan aja susah untuk cari, banyak yang di PHK, dia malah dapat banyak sekali tawaran pekerjaan. Itu favor. Kenapa? Karena cuma Tuhan yang bisa lakukan itu. Cuma surga yang bisa intervensi itu. Nah, ayat 18 menunjukkan kepada kita, kalau kita bisa tenang, ternyata Tuhan akan mendemonstrasikan favor-Nya. Tuhan menanti-nantikan apa di ayat 18? Alkitab menuliskan, Tuhan menanti-nantikan saatnya. Menanti-nantikan. Kenapa Tuhan harus menanti-nanti? Kenapa Tuhan nunggu? Nggak sikat aja Tuhan langsung. Tuhan kenapa pakai nunggu-nunggu? Karena ayat 15-17 menerangkan, saudara dan saya panik. Alkitab bilang begini, Tuhan bilang, tenang, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, aku mau naik kuda, lari cepat. Dan Tuhan berkata, kamu akan lari dan lenyap. Kami mau mengendarai kuda tangkas, kata Alkitab. Tuhan berkata, pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ini bayangan orang tidak tenang. Ngoyo pakai kekuatannya, ngoyo pakai caranya, ngoyo merendah-ngerendah untuk meminta ngemis-ngemis bantuan sama manusia. Berharap sama orang. Berharap dari pertolongan dan pemberian orang. Saudara, Tuhan bilang, dia menanti-nanti. Nunggu apa? Nunggu Anda dan saya tenang.
Jadi selama saudara dan saya tidak bisa tenang, favor nggak akan dikasih lihat. Selama saudara dan saya tidak tenang, Tuhan tidak bisa menyatakan demonstrasi perlakuan istimewa dari surga. Ternyata kekuatan dari sebuah ketenangan itu akan menarik demonstrasi favor Tuhan secara besar-besaran. Makin kita tenang di dalam Tuhan, makin Tuhan akan mendemonstrasikan kuasa-Nya. Saudara, saya bicara mengenai tenang adalah kondisi hati dan pikiran. Karena kondisi hati dan pikiran kita bisa aja berdoa. Kita bisa aja masuk di dalam persekutuan doa. Kita bisa aja ikut ibadah. Tapi pikiran dan hati kita nggak bisa tenang. Ketika hati dan pikiran bisa tenang, saudara, maka favor Tuhan akan mulai muncul. Tiba-tiba saudara tidak pernah nyangka, ada orang telepon, memberi saudara orderan. Tiba-tiba saudara tidak pernah berpikir, ada telepon kejutan yang memberikan berkat kepada saudara. Tiba-tiba saudara tidak pernah berpikir, ada nama saudara ditaruh di hati seseorang, yang membuat saudara diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu proyek. Saudara tidak akan pernah tahu, namanya favor. Itu tidak pernah bisa kita lakukan dengan cara kita, dengan kekuatan kita. Nah, ayat ini mengatakan, kalau kita bisa tenang, favor Tuhan akan makin besar. Jadi ini seperti timbangan yang seperti yang ukuran yang seimbang gitu. Jadi makin tinggi kita tenang, makin kita banyak tenang, makin kita akan melihat favor. Makin nambah tenang, makin favor akan didemonstrasikan. Amin. Sekarang yang kedua, kita akan lihat saudara ya. Ayat yang ke-19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Lalu ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ayat 21, perhatikan. Saya nanti akan kembali ke ayat 19 dan 20. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Di awal tahun 2021, saya share kepada banyak persekutuan doa, bahwa tahun 2021 adalah tahun di mana Tuhan akan menurunkan pengurapan dan kemampuan seperti yang dilakukan oleh kaum Isakar. Kemampuan apa? Saudara kalau mengerti tentang orang Isakar, salah satu dari 12 suku Israel, itu mereka adalah suku yang memiliki kemampuan untuk mengerti kapan waktunya Tuhan, mengerti apa yang harus dilakukan. Banyak sekali saudara dan saya hari-hari ini sangat membutuhkan hal ini. Kita tuh perlu tahu, aku harus apa. Nah, orang Isakar itu punya kemampuan itu. Mereka bisa mengerti kapan menjual, kapan membeli. Mereka bisa mengerti kapan harus invest, kapan menahan diri. Orang Isakar, mereka tahu siapa pemimpin yang akan bangkit setelah itu. Mereka tahu bahwa ketika Tuhan memilih Daud, mereka tahu. Orang Isakarlah yang mensupport Daud. Mereka juga tahu ketika Tuhan memilih Deborah untuk menjadi pemimpin. Mereka satu-satunya suku yang support Deborah. Karena apa? Karena suku yang lain tidak menerima seorang pemimpin perempuan. Dengarkan, mereka bisa mendukung Deborah karena mereka tahu Tuhan memang menetapkan Deborah untuk jadi leader. Saudara, orang Isakar adalah orang yang peka banget dengan Tuhan. Hari-hari ini kita sangat perlu kemampuan Isakar. Kenapa? Karena saudara tidak bisa pakai kekuatan, kemampuan, dan pengalaman kita. Saya masih ingat, berapa banyak tahun lalu, 2019, orang semua pada lari ke usaha tour and travel.
Kenapa? Karena mereka bilang itu yang paling lagi booming. Saudara, saya juga sempat tergoda untuk usaha tour and travel. Saya sampai mencari tahu dan belajar tentang bagaimana memulai usaha tour and travel. Karena semua pada gerudukan tiket pesawat murah sekali. Tetapi kita tidak pernah menyangka di awal tahun 2020 pukulan terjadi. Ya kan? Tour and travel yang paling kena imbasnya langsung. Lihat, pengalaman kita, kemampuan berbisnis kita, ternyata banyak yang tidak laku lagi. Udah nggak bisa dibilang. Kalau saudara sekarang tanya, terus sekarang usaha apa? Saya nggak tahu. Tetapi saya tuh percaya begini, kalau Tuhan yang lead, kalau Tuhan yang pimpin, mau usaha itu tidak masuk akal secara manusia, tidak berhasil. Mau menurut manusia itu sulit, tapi kalau Tuhan yang pimpin, saudara akan melihat yang namanya favor. Ingat tentang Ishak. Mau tanah kering, kalau dia nabur karena disuruh Tuhan, tanahnya akan menghasilkan 100 kali lipat. Kalau orang tanya, jadi usaha apa Bu yang paling enak? Menurut saya, usaha yang ditunjukkan Tuhan. Itu yang paling enak. Jadi usaha yang ditunjukkan Tuhan itu yang pasti berhasil. Amin Bapak Ibu. Usaha yang ditunjukkan Tuhan itu yang akan sukses. Jadi kalau kita itu tenang, ayat ini mengatakan bahwa kalau kita bisa tenang, saudara dan saya akan menangkap anointing Isakar. Tuhan akan bisa mendemonstrasikan pimpinan-pimpinan dan strategi-strategi ilahi kepada Anda dan saya. Gimana Tuhan mau ngomong kalau saudara dan saya panik duluan gitu loh. Anda lihat orang panik bisa tak diajak ngomong, orang panik bisa kah diajak bicara. Kalau saudara pernah lihat di film-film orang panik supaya ditenangkan, diapakan, ditampar dulu kan biar tenang, karena orang panik nggak bisa diajak ngomong. Orang panik nggak bisa dengerin apapun, yang dia pikirin, yang dia dengerin cuma satu, hantu, semuanya negatif. Saudara, ini amazing yang Tuhan kasih lihat. Kamu mau ngalamin urapan Isakar? Tenang. Kamu mau ngalamin mendapatkan strategi-strategi atau insight, supernatural insight, pewahyuan supranatural mengenai apa yang harus dilakukan? Jadi tenang. Amin, saudara. Dan yang ketiga, ini yang amazing, saudara. Lihat juga, ini tidak kalah amazingnya. Kita lihat ayat 23. Nih perhatikan. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru. Kamu taburkan di ladangmu. Wah, bukankah ini yang kita suka, saudara ya? Benih baru kita tabur, sudah dikasih hujan. Wah, jadi ini bikin cepet dong panennya. Perhatikan. Dan dari hasil tanah itu, ya, dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Bapak Ibu perhatikan, yang sudah ditampi dan diayak. Setahu saya nih, kalau mungkin ada di antara saudara yang lebih expert soal ternak, setahu saya, biasanya kalau orang-orang itu punya sapi atau peliharaan keledai, ternak lah, mereka akan kasih makanan ampas. Ya, jadi misalnya mereka akan kasih ampas-ampas, saudara. Jadi mereka akan kasih makanan yang tersisa-sisa. Mungkin kalau kita dari habis masak, kulitnya, istilahnya kulitnya sayur-sayuran, atau yang sisa-sisa itu yang kita akan kasih. Tetapi amazing, Alkitab menuliskan ternakmu itu akan makan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Jadi yang dikasih bukan ampas. Yang dikasih bukan ampas. Ini menunjukkan sebuah kualitas yang sangat tingkat tinggi. Sebuah kualitas yang sangat tingkat number one. Tuhan bilang begini, ini dampak yang ketiga dari tenang. Perhatikan.
kamu akan makan roti yang sedap, yang lezat, dan berlimpah-limpah. Jadi bukan hanya kualitas, tapi kuantitas pun bagus, top. Jadi bukan hanya kualitas, tapi kuantitas. Yang luar biasa, bukan cuma saudara, tapi ternakmu pun juga. Kalau ternak aja bisa makanan yang sedap, berarti seisi rumah juga pasti makanan enak dong. Wong ternak aja sampai makanan yang sedap. Nah, ternak ini bicara tentang apa yang bekerja buat kita. Jadi misalnya termasuk kita punya pegawai, termasuk kita punya alat-alat kerja, semuanya itu akan menikmati berkat atau diberkati Tuhan luar biasa. Ini yang saya sebut breakthrough yang luar biasa. Saudara, Tuhan tidak hanya akan menunjukkan favor, perlakuan istimewa, tapi dengarkan baik-baik. Kalau kita bisa tenang, keadaan kita akan dibalik 180 derajat. Keadaan kita akan dibalik 100%. Kenapa? Coba kembali ke ayat 20, perhatikan. Ayat 20. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Perhatikan, serba sedikit. Tadi ada roti dan air serba sedikit. Tetapi kemudian di ayat yang ke-23-24, bukan lagi serba sedikit, tapi berlimpah-limpah. Bukan cuman berlimpah-limpah, tapi rotinya lezat. Yang tadi roti dan air serba sedikit, saya percaya bukan roti yang lezat ya, mungkin roti jelai seperti itu. Ini yang namanya pembalikan keadaan. Ini yang namanya turning point. Ketika saudara dan saya bisa tenang, maka kita akan melihat banyak turning point terjadi. Kalau Tuhan melakukan turning point, itu betul-betul kebalik 100%. Jadi bukan dari, istilahnya gini, bukan dari jelek menjadi baik, tetapi dari jelek menjadi super baik. Kira-kira seperti itu. Saudara, pembalikan keadaan akan Tuhan lakukan. Yang tadi roti dan air serba sedikit kering, Tuhan akan balikkan. Yang tadi engkau bilang bahwa kondisimu kekeringan, Tuhan akan balikkan. Yang tadinya kondisi pekerjaanmu sampai mengais-ngais, kekurangan sampai setengah mati, Tuhan balikkan sampai berlipat kali ganda, berlimpah sampai Anda bingung untuk menolaknya. Ini kondisi yang Tuhan akan buat. Betul-betul keadaan yang dibalikkan. Kuncinya cuma satu kata, tenang. Perhatikan saudara. Nah, sekarang saya akan bahas sedikit lagi. Alkitab seringkali mengatakan gini, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika Yesus ketemu dengan murid-muridnya, Yesus juga memakai kata, tenanglah, ini aku. Berarti kata tenang ditambahi dengan lah, atau kata jadilah tenang, berarti sebuah perintah atau mandat. Kalau sebuah perintah, Tuhan tidak mungkin kasih kalau tidak bisa dilakukan. Berarti untuk menjadi tenang itu bergantung kepada keputusan saudara. Tidak peduli sedang di tengah badai. Tuhan bilang kepada murid-muridnya di atas kapal, tenanglah. Badai belum berhenti, Bapak Ibu. Tenanglah. Tuhan bilang tenanglah. Itu belum berhenti badainya. Jadi ini adalah sebuah perintah. Karena sebuah perintah, berarti saudara dan saya pasti bisa memutuskan untuk tenang, walaupun hati dan pikiran masih bergejolak, berkecamuk.
Berarti kalau Tuhan bilang tenanglah, berarti walaupun keadaan masih bergoncang, tenang adalah sebuah keputusan, tidak peduli dengan keadaan. Saudara dan saya bisa memutuskan untuk menjadi tenang. Pada waktu tiap orang beda. Daud bilang begini, "Hai jiwaku, kenapa engkau gelisah kepadaku? Tenanglah." Jadi Daud memerintahkan, salah satu cara Daud untuk menjadi tenang, dia perintahkan, dia ngomong nih ke hatinya. Terus Daud bilang begini, hai jiwaku, kenapa engkau gelisah di dalam aku? Lihatlah kebaikan Tuhan. Jadi Daud itu, cara Daud menenangkan diri adalah dengan dia itu ngomong ke dirinya. Dia itu mengingatkan dirinya sendiri. Kamu ingat toh, Tuhan itu sudah melakukan banyak keajaiban. Tuhan itu sudah melakukan banyak mujizat. Tuhan itu baik. Jadi itu salah satu cara Daud untuk menenangkan. Kemudian Daud juga berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi cara Daud menenangkan diri adalah mendatangin Tuhan. Cara Daud menenangkan diri adalah mendekat kepada Tuhan. Dan ketika Daud mendekat kepada Tuhan, Daud tuh ngomong, ingat kebaikan Tuhan. Ingat mujizat Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Bapak Ibu, itu yang Daud istilahnya sarankan untuk kita bisa lakukan waktu kita tenang. Saudara, salah satu cara yang saya lakukan untuk saya tenang adalah kalau di film-film orang panik, salah satu cara menenangkan adalah ditampar ya. Nah, saya nggak perlu menampar diri, tapi cara saya untuk menenangkan, saya biasanya, namanya cewek itu kepengen nangis dulu ya, nangis dulu nggak apa-apa, it's okay. Tuhan bilang begini, Tuhan tidak akan biarkan kau terus menangis. Berarti orang yang tenang, orang yang belajar untuk menenangkan diri bukan berarti tidak menangis. Jadi salah satu cara untuk melepaskan kepanikan, salah satu cara untuk melepaskan kegalauan adalah memang dengan menangis. Mungkin cowok jarang menangis, tapi kalau jarang menangis, ini salah satu cara yang juga saya lakukan, bahwa saya tuh teriak, Bapak Ibu. Kalau saya ketemu tempat yang kosong, tidak ada orang, saya teriak. Istilahnya melegakan diri dulu ya. Kemudian kalau tidak ada tempat, saya biasanya teriak di dalam bantal, saudara. Di dalam bantal saya teriak, gitu. Jadi ketika istilahnya saya menyadarkan diri saya sendiri, kemudian saya nangis di dalam hadirat Tuhan. Saya berkata kepada diri saya sendiri, kamu lo ingat Tuhan sudah melakukan banyak mujizat, Tuhan sudah melakukan banyak pertolongan. Saya datang ke Tuhan, Tuhan saya takut, Tuhan tolong saya. Tuhan saya takut, saya menyembah, apapun. Intinya Daud berkata begini, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Datang ke Tuhan, ambil keputusan. Mau nangis, mau teriak dulu, mau ngomong sama diri saudara, kamu tuh ingat ya, ingat mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Kemarin ditolong, hari ini juga pasti ditolong. Kemarin udah lewat-lewat, Tuhan tuh tidak pernah tinggalkan. Ingat ya, disadarkan diri saudara. Intinya, ketika kita mendekat kepada Tuhan, itu yang akan memberikan kita ketenangan. Datang, masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, di masa-masa krisis, di masa-masa kekeringan seperti ini, justru Anda jangan menjauh dari Tuhan. Justru Anda harus sering menghadap Tuhan. Anda harus sering kali menghampiri Tuhan. Karena itu sumber kekuatan buat saudara. Nah, ketika saudara tenang, perhatikan ayat yang ke-20 tadi, Bapak Ibu. Ya. Ayat 19 dan 20, lihat. Pada saat kita berusaha untuk tenang, lihat. Engkau tidak akan terus menangis. Ayat 19. Engkau tidak akan terus menangis. Berarti, untuk sekian waktu masih ada jeda saudara nangis. Berarti apa? Tuhan tidak langsung detik itu turun tangan. Ingat ya, ketika kita belajar untuk menjadi tenang, terus kemudian saudara jangan bilang, mana aku udah tenang, kok Tuhan belum jawab? Saudara, ayat ini menunjukkan masih ada jeda waktu. Kita masih menangis.
Dan di ayat 20, masih ada jeda waktu di mana kita masih makan roti dan air serba sedikit. Masih ada kurun waktu di mana Tuhan izinkan saudara dan saya masih makan roti dan air serba sedikit. Perhatikan. Loh Bu, berarti Tuhan tidak langsung turun tangan. Masih ada jeda waktu di mana kita masih melihat keadaan belum berubah. Tapi jangan khawatir. Kenapa saya bilang jangan khawatir? Kamu makan roti dan air serba sedikit. Berarti kan masih ada roti dan air. Amin, saudara. Berarti kan bukan berarti nihil roti dan air. Berarti kan roti dan airnya masih ada. Ini artinya apa? Walaupun kita masih untuk sekian waktu belum melihat pembalikan keadaan, dan kita masih dalam proses berusaha untuk tetap tenang dan mendekat dalam hadirat Tuhan. Namun ini yang Tuhan katakan, Tuhan tetap tidak akan meninggalkan kita. Masih ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah masa kita tunggu, menanti. Jadi di dalam tenang masih ada menanti. Bukankah ayat 18 Tuhan bilang begini, Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan. Perhatikan kalimat yang terakhir dari ayat 18. Jadi kita juga menanti Dia. Tetapi dengarkan, kenapa kita menanti-nantikan Dia? Berarti ada jeda waktu, kita masih nunggu. Kenapa Tuhan tidak langsung? Mungkin waktu kita masih nunggu, kita masih belum bisa tenang. Karena itu Tuhan masih menunggu. Jadi Tuhan sama kita tuh tunggu-tungguan gitu ya. Makin kita segera bisa tenang, makin kita akan melihat demonstrasi favor akan Tuhan nyatakan. Kemampuan Isakar akan Tuhan turunkan. Pembalikan keadaan akan Tuhan lakukan. Amin. Saya berdoa firman Tuhan yang simpel ini boleh kita lakukan. Jadi kalau saudara tanya, apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu, seringkali kita itu minta pimpinan yang spektakuler-spektakuler. Seringkali pimpinan Tuhan itu cuma simple. Jadilah tenang. Ketika kita tenang, itu yang Tuhan nanti. Nah, ini saatnya aku muncul, kata Tuhan. Mbok ya dari kemarin-kemarin toh nak, kamu dari kemarin panik aja, kamu dari kemarin kayak ular keket aja nak, kamu dari kemarin nggak karu-karuan nak, kan kira-kira bahasanya seperti itu. Saat kita tenang, Tuhan turun tangan. Amin. Saya berdoa masa-masa ini, saya rindu kita akan melihat favor Tuhan terjadi. Saya rindu kita akan melihat pembalikan keadaan akan terjadi. Saya rindu kita tiba-tiba akan melihat pimpinan Tuhan untuk strategi-strategi tertentu di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam persoalan apapun Tuhan memberikan strategi dan way out. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang suka memberikan jalan keluar. Dia bukan Tuhan yang meninggalkan kita terus untuk dibiarkan tanpa solusi. Yuk kita menghampiri Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, kami sungguh bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bapak, Engkau melihat anak-anak-Mu. Engkau melihat hamba-hamba-Mu. Engkau melihat semua anak-anak yang Kau kasih. Betapa banyaknya kami di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tekanan, kami itu menjadi panik. Kami banyak kegalauan, kami banyak ketakutan, begitu banyak khawatir dan ketakutan yang menyerang kami. Tuhan, biar siang hari ini, kami betul-betul mau mengambil keputusan untuk menjadi tenang. Mendekat kepadamu, terus-menerus mendekat kepadamu, menjadi tenang. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu kami bisa tenang, itulah saatnya Tuhan. Seperti Engkau berfirman, pada saat kami bisa tenang, pada saat kami bisa tinggal diam, itulah keselamatan kami. Kami akan melihat keselamatan dan pertolongan yang datang daripada tangan Tuhan. Saya cuma mendengar nama Hadi. Saya tidak tahu siapa di sini yang namanya Hadi. Tapi Tuhan berbicara begitu kuat, yang namanya Hadi.
Saya melihat Tuhan memberikan kepadamu sebuah kunci. Saya tidak tahu kunci apa ini, Pak. Kunci gedung, kunci sebuah proyek, tapi kunci ini berbicara tentang otoritas. Kunci ini berbicara tentang sebuah jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Kunci ini berbicara tentang sebuah wewenang. Tuhan memberikan jelas-jelas sebuah kunci kepada yang namanya Hadi. Mungkin engkau melihat pintu yang tidak terbuka. Engkau melihat pintu yang kau tunggu belum terbuka. Tetapi tidak akan lama lagi. Tuhan akan memberikan kepadamu pintu itu terbuka. Kunci berbicara. Ketika Tuhan memberikan kunci, berarti bagianmu adalah memasukkan kunci itu ke dalam lubang pintu, kemudian memutarnya, maka pintu akan terbuka. Apa yang bisa kita lakukan untuk memutar, memasukkan kunci ke lubang pintu? Adalah salah satunya, tenang. Tenang, banyak mendekat kepada Tuhan, Pak. Lakukan apa yang Bapak bisa lakukan, karena saya melihat ada sebuah pintu yang ajaib yang Tuhan akan bukakan untuk Anda. Sebuah pintu yang ajaib. Tuhan berbicara mengenai nama Linda. Saya tidak tahu apa yang kau lakukan. Saya tidak tahu apa yang kau pergumulkan dan alami. Tetapi saya melihat, iblis tidak tinggal diam. Ketika dia telah melakukan mujizat dalam kehidupan rumah tanggamu. Ketika dia telah melakukan keajaiban di dalam kehidupan pernikahan kalian. Iblis berusaha untuk mengganggu lagi. Iblis berusaha untuk mengacaukan lagi. Tetapi dengarkan, Tuhan akan menjadi perisai bagi kamu. Tuhan akan menjadi perlindungan bagi engkau. Bukankah selama ini ketika engkau berkali-kali diserang iblis, baik melalui pernikahanmu maupun melalui sakit penyakit yang kau alami. Dengarkan, engkau diluputkan Tuhan melewati semua itu. Engkau banyak diincar, tetapi dengarkan, Tuhan akan tolong. Tuhan akan tolong. Dan Tuhan berbicara lagi, ada satu pintu yang engkau melihat secara manusia seperti mustahil, yaitu keturunan. Saya nggak tahu engkau minta keturunan untuk siapa, tetapi Tuhan berbicara tentang keturunan. Dan Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan rahim, Tuhan akan membaharui rahim, Tuhan akan memberikan dan menaruh benih keturunan ilahi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima dengan iman dan tangkap dengan percaya. Tetapi bagianmu tetap satu, yaitu engkau terus tekun di dalam hadirat Tuhan. Engkau terus mendekat kepada Tuhanmu. Engkau terus mendekat kepada Allahmu. Engkau terus masuk di dalam ketenangan ilahi yang melampaui segala akal. Dan hal yang lain lagi, saya melihat, bersiaplah Ibu Linda. Tuhan akan memberikan kepercayaan kepadamu untuk melakukan sebuah pekerjaan. Tuhan akan memberkati kamu. Kamu bukan menjadi seorang yang cuma di belakang layar, tetapi Tuhan akan memberkati kamu, meninggikan kamu secara finansial melalui tangan kamu. Tuhan akan mempercayai tanganmu untuk melakukan sebuah pekerjaan, dan Tuhan akan memberkati kamu luar biasa. Demikian kata Tuhan, terima dan tangkap dengan iman. Tangkap dengan iman di dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Bapak. Bapak hamba bersyukur buat semua anak-anak Tuhan yang hadir pada Zoom siang hari ini. Aku memberkati GAB Rehoboth, Tuhan. Engkau akan memberkati mereka semakin dahsyat. Engkau akan memberkati mereka semakin berjalan di dalam hadirat Tuhan. Semakin mengerti kehendak Tuhan. Semakin menangkap pimpinan Tuhan. Saya nggak tahu, saya melihat nama Rian, Rian, kayak gitu ya, Ryan. Saya nggak tahu, mungkin ini anak kecil, saya nggak tahu. Tetapi saya melihat tangan Tuhan diturunkan atas yang namanya Ryan. Dan saya melihat Tuhan juga akan mengangkat dan mempromosikan dia. Yang namanya Ryan ini, Tuhan akan betul-betul di masa seperti ini, nggak masuk akal. Ryan ini akan menerima promosi yang datang dari Tuhan di masa pandemi. Di masa sepertinya kok bisa ya masa seperti ini, akan menangkap istilahnya promosi dari Tuhan yang secara nggak masuk akal. Itu yang Tuhan kasih lihat. Terima dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, saya nggak tahu di antara saudara, saya melihat sebuah nama, bukan nama orang, entah nama usaha atau nama company, saya nggak tahu. Tetapi saya melihat nama ini kok berhubungan dengan yang berbau kayak kelautan ya. Saya nggak tahu seperti kayak
buana kayak samudra, kayak seperti itu, yang kelautan seperti maritim. Saya cuma menangkap sebuah kesan yang berhubungan dengan kelautan, yang berhubungan dengan kapal-kapal di kelautan. Dan saya menangkap satu hal bahwa di masa-masa yang seperti tidak mudah, tetapi saya melihat kayak gambaran kayak saluran yang tersumbat, kemudian Tuhan bukain. Jadi ada sesuatu yang menyumbat di dalam usahamu yang sepertinya kok nggak bisa lempeng jalan, dan saya melihat sumbatan ini dilepaskan. Kemudian saya melihat kayak ada aliran-aliran transaksi yang akan mulai berjalan lancar dalam 2-3 bulan ke depan ini. Saya nggak ngerti siapa di antara saudara yang mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan seperti ini. Dan itu yang saya dapatkan, dan itu saya akan belajar untuk taat, untuk melangkah, dan tetap saudara dan semuanya harus uji, saya bisa salah. Tuhan, terima kasih, apapun yang kau taruh di hati hamba-Mu ini. Satu lagi yang namanya Irma, saya nggak tahu namanya yang berhubungan dengan Irma atau Ima. Kalau Tuhan mengizinkan pintu ini tertutup selama ini bagi engkau, percayalah bahwa it's not the best door, bukan pintu terbaik yang Tuhan sediakan buat kamu. Jangan paksa dengan kekuatanmu, jangan paksa dengan keinginanmu, kamu memaksa kepengen pintu itu yang kamu buka. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan akan bukakan pintu lain yang tidak kalah hebat, bahkan jauh lebih hebat dari pintu yang kamu tahan, yang kamu berusaha harapin ini. Lepaskan ini, relakan ini, karena Tuhan akan siapkan pintu yang lain dengan cara yang lain untuk mendatangkan pertolongan bagi engkau, karena Tuhan tahu bahwa engkau dikejar dengan banyak tanggungan, Tuhan tahu engkau dikejar dengan banyak kebutuhan, tetapi Tuhan akan membukakan pintu yang lain yang jauh lebih hebat dan jauh lebih dahsyat daripada pintu yang kamu ini tahan. Kamu berusaha untuk membuat ini jalan supaya kamu, karena kamu dalam pemikiranmu berpikir kalau ini jalan, aku bisa nutup tanggunganku, aku bisa begini, tetapi ini selama ini malah nutup semua, nggak jalan-jalan gitu. Jangan menunggu yang ini, karena saya melihat Tuhan akan menyediakan pintu lain yang lebih luar biasa bagi engkau. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu siang hari ini boleh termeterai, menjadi kekuatan baru bagi kami semua. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema buat kami. Bapa, Engkau memberkati Ki Abi Rehoboth, Engkau memberkati Ibu Maria. Hamba percaya favor-Mu akan Kau turunkan. Saya melihat seperti bunga-bunga itu turun seperti hujan bunga turun atas Ibu. Saya tahu bahwa bunga itu berbicara tentang gift. Bunga itu berbicara tentang gift. Saya nggak tahu, kecil-kecil bunganya Ibu, kecil-kecil, tapi engkau akan melihat banyak kecil-kecil seperti miracle yang kelihatan simple-simple, tapi akan menyertai perjalananmu di every step yang kamu lakukan. Tuhan itu nunjukkan di every step, di setiap langkah yang kamu lakukan itu ada yang mujizat, kamu butuh apa, ada keajaiban. Kelihatannya kecil-kecil, nggak langsung yang pukulan besar, tapi itu selalu banyak sekali. Kamu butuh apa sampai kecil aja Tuhan itu kasih, begitu dahsyat. Bukankah itu akan amazing? Tuhan akan demonstrasikan itu dalam kehidupan Ibu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Biarlah Engkau memberkati yang terbaik dengan berkat dari surga bagi semua hamba-hamba-Mu. Kami ucap syukur, segala hormat dan kemuliaan hamba kembalikan bagi nama Yesus sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin. Thank you, Ibu. Thank you. Terima kasih banyak, Bu Ruth. Benar, Bu, yang Ibu katakan untuk saya itu. Belakangan ini semuanya saya hampir tiap hari lihat mujizat itu ada dalam hidup saya. Benar itu, Bu. Thank you ya, Bu. Tuhan berkati Ibu selalu. Amin. Pengumuman sepekan Ki Abi Rehoboth. Ibadah Zoom untuk doa malam hari Rabu pukul 19.30 dibawakan oleh Pendeta Ibu Gonang Satoto. Ibadah Zoom untuk hari Minggu tanggal 15 Agustus dimulai pukul 12 dibawakan oleh Bapak Pendeta Sucipto Kusno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
bersukacita bagi Tuhan. Kami terima berkat-berkat-Mu Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Haleluya. Kami terima. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan Yesusku. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun, kemanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Hanya Yesus, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Yo. Kita sampai di akhir ibadah untuk siang hari ini. Mari kita satukan hati dan kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini, yang mana Engkau mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah ini dan memberikan kami kesempatan untuk berdoa, bersekutu denganmu, untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami pun bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini, di mana firman tersebut akan menjadi penguat di dalam hidup kami, akan menjadi satu gizi untuk iman kami, memperkuat setiap yang mendengar pada siang hari ini, untuk kita melangkah maju tiap hari beserta Yesus dan di dalam keadaan yang pandemi seperti sekarang, keadaan yang serba sulit di mana-mana di seluruh dunia. Kami juga bersyukur untuk favor-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan pada siang hari ini melalui firman-Mu Tuhan,
yang kau kirim melalui hamba-Mu yang terkasih Ibu Ruth Yulia. Kami berdoa untuk Ibu Ruth, kiranya Tuhan memberikan berkat lebih lagi sepanjang hidupnya. Dan juga tidak hanya kepada Ibu Ruth, tapi dengan segenap keluarga suami dan anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, favor-Mu atas Ibu Ruth Yulia melimpah adanya, dan perlindungan penyertaan-Mu sempurna untuk keluarga ini. Dan apa yang beliau kerjakan termasuk suami dan anak-anaknya di seberang sana Tuhan, Tuhan membuatnya selalu berhasil karena mereka berjalan bersama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Selanjutnya kami juga berdoa untuk seluruh jemaat gereja Allah Baik Rehoboth dimanapun mereka berada, termasuk jemaat Zoom yang sering hadir pada ibadah gereja Rehoboth yang pada siang hari ini belum hadir. Ya, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami, kiranya Tuhan tidak pernah melepaskan mereka. Dan Tuhan selalu menyertai mereka, dan pertolongan Tuhan atas mereka selalu tepat pada waktunya. Tuhan, izinkan kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang bergumul dengan COVID. Tak terhitung banyaknya Tuhan. Kasihanilah mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami tidak menyebutkan satu persatu karena Engkau Allah yang Maha Tahu. Tapi Engkau tahu hati hamba-Mu ini yang memang berdoa dengan tulus untuk mereka. Siapapun mereka Tuhan, kiranya Engkau saat ini melepaskan kesembuhan untuk mereka yang terkena COVID. Di mana mereka panik Tuhan. Nama COVID saja sudah menggetarkan dunia, apalagi mereka yang terpapar Tuhan. Tidak heran kalau mereka panik, mereka bingung. Tapi Tuhan, dengan kekuatan daripada-Mu yang hamba minta pada siang hari ini untuk mereka, berikan mereka ketenangan Tuhan, agar mereka kembali mengingat Engkau. Kami percaya dengan ketenangan seperti firman-Mu pada siang hari ini. Mereka akan mengingat Engkau Tuhan. Mereka akan kembali mengharapkan Engkau Tuhan. Hanya pada-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah sumber harapan kami. Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Engkau sumber kesembuhan. Terutama buat mereka yang kena COVID. Berkati mereka Tuhan. Sembuhkan mereka. Kembalikan mereka kepada keluarganya masing-masing Tuhan. Terlebih lagi anak-anak-Mu. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya siang hari ini belas kasihan-Mu turun atas mereka yang kena COVID Tuhan. Dimanapun mereka berada, yang lagi di rumah, yang lagi di rumah sakit, terlebih lagi mereka yang ada di ICU, yang sedang memakai ventilator, yang sedang ditidurkan. Oh, haleluya Tuhan. Engkau jamah mereka saat ini juga. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan percaya siang hari ini Tuhan sudah jamah. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan selanjutnya kami tutup ibadah pada siang hari ini. Kami angkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah kepada-Mu. Biarkan semua rencana-Mu terjadi atas hidup kami. Dan kami percaya setiap rancangan-Mu untuk kami selalu indah. Dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, dan siang hari ini Bapa di surga menurunkan segala berkat yang terbaik untuk setiap tangan yang terangkat. Dan juga Bapa menuntun setiap tangan yang terangkat sesuai dengan kehendak-Nya. Terima kasih Bapa di surga, semua dalam doa ini, baik pujian penyembahan doa, kami alaskan di
dalam suatu nama yang luar biasa berdasarkan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu, Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Kami mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Mari jemaat yang hadir sudah terima firman, terima semua berkat yang luar biasa. Mari sama-sama kita ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang hadir.